subscribe my channel. Thank you. Halo, assalamualaikum sobat sekolah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian, kabar saya, kabar kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tentang penilaian akhir semester tema 6 kelas 5 semester 2. Sebelum kita memulai, kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Terus semangat belajar, semangat membaca berulang kali, membaca setiap hari, berhitung setiap hari, berhitung setiap waktu, melatih kita memahami bacaan setiap waktu, setiap hari, melatih kita berhitung setiap waktu. Dengan begitu, dengan setiap hari kita praktek, maka kemampuan kita akan semakin melesit tinggi, jauh melampaui teman-teman kita yang kurang membaca. Tema 6 kelas 5 semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Perintahnya, berilah tanda silang pada jawaban A, B, C atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Kewajiban warga negara yang sesuai gambar di samping adalah, lihat gambar. Lihat pada gambar. Ini ada tulisannya bangga bayar pajak. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Ya, setiap warga negara membayar pajak. Ini ada bayar pajak. Kemudian di pilihannya harus disesuaikan. Bayar pajak. Lanjutnya ke yang nomor 2. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural. Multi itu banyak, kultural itu budaya, berarti mempunyai budaya yang beraneka ragam, mempunyai budaya yang banyak. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hak warga masyarakat yang dapat dimiliki adalah, kita harus mencarinya sesuai dengan pernyataan di nomor 2. Pernyataan di nomor 2 ini berhubungan dengan agama, maka jawaban yang benar adalah yang D. Warga masyarakat berhak memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Nomor 3. Perhatikan struktur organisasi kelas di bawah ini. Di atas ada ketua kelas, ada sekretaris, bendahara, seksi. Sekretaris itu biasanya bagian keluar masuk surat, kalau mudahnya bagian administrasi. Bendahara ini bagian keuangan. Seksi kebersihan bagian mengontrol, bertanggung jawab tentang kebersihan. Tanggung jawab seorang bendahara, yang ditanyakan seorang bendahara adalah bertanggung jawab, ya, yang B, mengelola, membuat laporan keuangan. Nomor 4. Setiap siswa harus menjaga sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah dengan baik. Ketika sarana dan prasarana tidak dijaga dengan baik, maka sarana dan prasarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik, maka siswa harus menjalankan titik-titik dengan penuh tanggung jawab. Apa? Menjalankan
kewajiban. Nomor 5. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Bentuk tanggung jawab siswa saat kegiatan upacara bendera berlangsung adalah yang C ya, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Khidmat itu kalau bahasa orang Islam itu khusyuk, memperhatikan dengan penuh perhatian. Kalau bahasa Indonesianya adalah fokus dan menjiwai. 6. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah definisi dari tanggung jawab itu? Apa tanggung jawab? Tanggung jawab adalah hal-hal yang harus ditaati, jika dilanggar dikenai sanksi. Ini namanya aturan tertulis. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh bersama dengan orang lain. C. Ini hak ya, nomor C. Yang betul adalah yang B. Nomor 7. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu PBB mengesahkan konvensi hak-hak anak. Salah satu golongan konvensi hak-hak anak adalah apa? Konvensi hak anak, kita lihat di Google ya. Konvensi hak anak. Ini ada sini. Nah, ini hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan. Ada 10 ya, kita cek. Hak mengeluarkan pendapat ada. Kalau di sini tidak ada ya, tapi kalau menurut ini ada ini. Oke. Yang betul adalah hak bermain. Hak bermain. Hak untuk mendapatkan pendidikan juga betul. Ini juga betul. Oh maaf, bentar. 4 golongan. Nah ini ya, yang betul adalah hak berpartisipasi. Yang ditanyakan ternyata golongannya hak berpartisipasi ya, yang D ya, berpartisipasi ini artinya mengeluarkan pendapat. Nah, karena di sini ada golongan konvensi hak anak itu ada 4. Nah ini ada hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi. Sekarang yang nomor selanjutnya, nomor 8. Sebelum mengerjakan nomor 8 kita baca dulu. Kalor merupakan salah satu bentuk energi atau tenaga yang berhubungan dengan panas atau suhu suatu benda. Benda yang diberi kalor suhunya akan naik. Sementara itu, benda yang melepaskan kalor suhunya akan turun. Semakin naik suhu semakin panas, semakin naik suhu semakin dingin, semakin turun suhu semakin dingin. Semakin naik suhu berarti semakin panas, semakin turun suhu semakin dingin. Jika benda yang bersuhu
lebih tinggi dicampur dengan benda bersuhu rendah, maka setelah beberapa saat akan dicapai suhu yang sama. Ini bacaannya. Nomor 8, ide pokok. Ide pokoknya yang mana? Yo, ini tadi bercerita tentang kalor, berarti yang ada hubungannya dengan kalor. Yang ada hubungannya dengan kalor ada A, ada B, ada C. Ya. Yang betul adalah ini sesuai dengan paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimat yang pertama. Kalor adalah energi yang berhubungan dengan panas atau suhu. Nomor 9, kata kunci pada kutipan di atas adalah berhubungan dengan kalor. Pernahkah kalian berada di dekat kompor atau tungku yang sedang digunakan untuk memasak? Tentunya tubuh kalian akan merasa panas, bukan? Bagaimana jika kalian menjauhi kompor atau tungku tersebut? Tentunya panas akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa panas mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain. Semakin dekat dengan sumber panas, panas yang berpindah ke tubuh kita semakin banyak. Semakin menjauhi sumber panas, semakin sedikit pula yang berpindah ke tubuh kita. Kesimpulan isi teks di atas adalah yang betul adalah ini bercerita tentang perpindahan panas, mempunyai sifat berpindah ke tempat lain. Laporan pengamatan nomor 11. Pada hari Senin 2 Maret 2020 kami mengamati kebersihan lingkungan di kelas 5. Pada pagi hari tampak para siswa sedang piket membersihkan kelas. Mereka menyapu, mengepel lantai dan mengumpulkan sampah di depan ruang kelas. Sampah yang mereka kumpulkan kemudian dibuang di tempat sampah. Isi laporan di atas adalah pembentukan kebersihan kelas, bukan ya, ini pelaksanaan. Pengumpulan, bukan. Aturan dalam menjaga, bukan. Yang betul adalah cara siswa menjaga kebersihan kelas dengan cara menyapu, mengepel lantai, mengumpulkan sampah. Nomor 12. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isinya. Langkah pertama dalam membuat ringkasan. Apa? Kita cek di sini saja. Langkah pertama membuat ringkasan. Langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, ini yang nomor pertama ini. Membaca naskah, mencatat gagasan utama, mengadakan reproduksi ketentuan tambahan. Yang sesuai adalah membaca. Setelah membaca, kita ke membuat gagasan utama. Nomor 13. Teks eksplanasi berisi informasi yang bersifat teks eksplanasi. Kalian bisa membacanya ya di sini ya. Taruh di Google. Kita tunggu sebentar. Ciri dan struktur teks eksplanasi bisa dilihat
berdasarkan fakta. Ini ada enggak di sini fakta tadi? Fiktif itu sama, rekaan itu sama. Persuasif, ilmiah, yang betul yang mana? Objektif itu apa adanya, berarti yang mempunyai sifat ilmiah. Persuasif itu mempengaruhi, tidak boleh, maksudnya bukan sesuai dengan teks eksplanasi. Yang nomor 14, kata atau kumpulan beberapa kata unik yang digunakan untuk mewakili sebuah informasi. Kata atau kumpulan beberapa kata unik untuk mewakili sebuah informasi adalah kata kunci. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini kita menyusun sesuai dengan perpindahan panas. Ada konveksi, ada radiasi, ada konduksi. Masih ingat apa itu konveksi, apa itu radiasi? Radiasi itu yang paling mudah contohnya adalah sinar matahari. Ini. Nomor 2 ini radiasi, ini U ini ya, U2 ini. Telur ayam itu mendapat bantuan dari listrik, ini radiasi. Ada enggak yang U2 ini? Ada. Ki2, udara di sekitar tungku terasa panas, hangat, ya betul. R, terbentuknya angin laut pada siang hari. Yang A kita cek dulu. A, P2, pegangan sendok. P2 salah ya, bukan radiasi ya, salah sudah. U3, menetaskan, salah. Nomor D, R, terbentuknya T1, knalpot terasa panas jika mesin dihidupkan. Ini konveksi, perpindahan panas. Konveksi, biar tidak salah ya. Tunggu sebentar, kita akhiri di nomor 15. Konduksi. Ini konduksi. Berarti ini bukan konveksi ya kalau knalpot ya. T harusnya konduksi. Itu yang betul adalah yang B. Iya, saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar setiap hari, berhitung setiap hari, dan jangan lupa sebelum belajar berdoa. Dan saya ingatkan lagi untuk terus mengikuti channel Sobat Sekolah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin telah berhasil membahas tema 6 kelas 5 semester 2 nomor 1 sampai nomor 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.